Shalom jemaat Tuhan, selamat hari Minggu, selamat beribadah kepada Tuhan. Berikut ini informasi kegiatan gereja selama sepekan bersama saya Julie. Menara doa Zoom dibuka pukul 9, 19, dan 20.15 WIB setiap hari Selasa sampai Jumat. Kami mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara untuk dapat mengikuti bersama-sama Menara Zoom ini. Dengan meeting ID dan passcode ada di layar berikut. Mesbah keluarga diadakan setiap hari Jumat pukul 20 WIB melalui YouTube Gihon TV. Menara doa diadakan secara online setiap hari Rabu pukul 10 WIB melalui Facebook dan YouTube Gihon TV. Kami mengajak Bapak, Ibu, Saudara yang ingin mengalami kesembuhan dapat mengikuti ibadah doa kesembuhan. Diadakan setiap hari Kamis pukul 14 WIB melalui Zoom dengan meeting ID dan passcode ada di layar berikut. Doa puasa diadakan secara online setiap hari Sabtu pukul 10 WIB melalui Facebook dan YouTube Gihon TV. Sekolah Minggu Online atau Gereja Anak dimulai pukul 6 WIB dapat diikuti melalui Facebook dan YouTube Gihon TV. Donor darah diadakan pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021 di Hotel Grand Elite pukul 8 sampai selesai. Saya menyerukan kepada seluruh pengurus Gereja Bethel Indonesia, GBI, Jemaat Gihon, Rayon 12, agar kita sungguh-sungguh berdoa, seluruh pelayan jemaat, seluruh jemaat Tuhan yang cinta dengan bangsa ini, cinta dengan kota di mana kita tinggal di dalamnya. Kita berdoa memenuhi panggilan Tuhan, yaitu sebagai warrior recall. Mari kita berdoa bersama-sama lebih sungguh-sungguh lagi. Mari kita komitmen dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Warriors recall. Kevin, Warriors recall. Hah? Warriors recall? Kak Putri, Warriors recall. Hah? Warriors recall? Demikian Gihon News minggu ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Deklarasi iman. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya,
supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Haleluya. Salam Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Shalom. Selamat hari Sabat, selamat hari Minggu. Saya percaya kita semua sudah menyiapkan diri kita untuk semua beribadah kepada Tuhan. Amin saudara. Mari sama-sama kita datang kepada Tuhan. Kita persembahkan segala yang terbaik dalam hidup kita. Amin. Boleh tepuk tangan yang terdahsyat buat Allah kita yang luar biasa. Haleluya. Mari sama-sama kita siapkan hati kita. Kita berdoa, kita beribadah kepada Tuhan. Ini setiap kami Tuhan datang kepadamu. Hati kami rindu dekat denganmu ya Tuhan. Memuji menyembahmu ya Aba. Kami percaya Tuhan, di tengah-tengah ibadah kami Engkau hadir Tuhan. Hadirat-Mu bekerja luar biasa Tuhan, menjamah, memulihkan, menyembuhkan, melepaskan. Kami percaya Tuhan, kami mengalaminya ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, umat-umat-Mu yang di rumah juga Tuhan, mengalami kuasa mujizat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Setiap kami Tuhan, kami datang menyembah, kami sembah Raja di atas segala raja. Di tangan-Mu ini janjiku, segenap hidupku untuk-Mu. Mengatur jalan hidupku, ku milik-Mu selamanya. Mari sama-sama katakan saudara. Yesus aku percaya, Yesus aku milik-Mu, ku hidup karena-Mu dan hanya untuk-Mu selamanya. Setiap kami Tuhan, tangan-Mu ini janjiku, segenap hidupku untuk-Mu. Kau mengatur jalan hidupku, ku milik-Mu selamanya. Yesus aku
menyembahmu, ku menyembahmu, ku menyembahmu, ku menyembahmu, Mari katakan sama-sama, Yesus aku percaya, Yesus aku milikmu, ku hidup karenamu dan hanya untukmu. Yesus aku percaya, Yesus aku milikmu, ku hidup karenamu dan hanya untukmu. Yesus aku percaya, Yesus aku milikmu, ku hidup karenamu dan hanya untukmu selamanya. Oh, Yesus aku percaya, Yesus aku milikmu, ku hidup karenamu dan hanya untukmu. Yesus aku percaya, Yesus aku milikmu, ku hidup karenamu dan hanya untukmu. Katakan ku menyembahmu, 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 ku menyembahmu. Yesus aku percaya, Yesus aku milikmu, ku hidup karenamu dan hanya untukmu. Yesus aku percaya, Yesus aku milikmu, ku hidup karenamu dan hanya untukmu. Katakan ku hidup karenamu dan hanya untukmu. Katakan ku hidup
selamanya. Selamanya kami akan menyembah-Mu, Tuhan. Mari sama-sama saudara sembah Dia. Mari di rumah-rumah engkau angkat tanganmu kepada Tuhan. Sembah Dia dengan hati yang percaya kepada Tuhan. Hidup kita adalah milik-Nya. Kita adalah kepunyaan Allah. Maka mari sama-sama saudara bawa hidup kita, persembahkan bagi Dia sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan di hadapan. Mari bawa syukur kita di hadapan Tuhan. Terima kasih, hidup kami milik-Mu, hidup kami milik-Mu Tuhan. Kami persembahkan segala yang terbaik hanya bagi-Mu. Kami persembahkan korban syukur kami di hadapan-Mu. Kami bawa sembah kami Tuhan. Oh Tuhan, sungguh kami kagum akan perbuatan tangan-Mu. Biarlah hidup kami persembahkan Tuhan. Tak dapat kami balas segala kebaikan-Mu yang kami terima setiap hari. Sebab itu kami persembahkan seluruh hidup kami di hadapan-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Hosana bagi-Mu Raja di atas segala raja. Hosana bagi-Mu selamanya Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu Yesus. Sekarang dan selamanya kami kan menyembah-Mu Tuhan. Tiada yang lain selain Engkau. Hanya Yesus yang kami sembah selamanya. Oh,
Tuhan, inilah penyembahan kami Tuhan. Inilah persembahan kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Oh, kami bawa korban syukur, kami bawa persembahan syukur kami Tuhan. Oh, biarlah hidup kami Tuhan, kami persembahkan bagi-Mu ya Tuhan. Oh, hidup kami adalah penyembahan ya Tuhan. Oh, haleluya. Kami mengalami Tuhan kuasa kudus-Mu, kami mengalami hadirat-Mu ya Tuhan. Kami terus persembahkan korban syukur kami bagi Tuhan. Biarlah semuanya berkenan di hati-Mu ya Tuhan. Kami persembahkan yang terbaik Tuhan. Mari umat Tuhan, mari angkat tanganmu saudara. Kau yang di rumah-rumah, mari angkat tanganmu, katakan, hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Inilah hidup kami Tuhan. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Katakan, segenap hidupku, segenap hidupku bersembahkan. Mari sekali lagi katakan semua. Ku tahu hidupku, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku, ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Katakan, segenap hidupku, segenap hidupku persembahkan. Mari sekali lagi angkat tangan kita di hadapan Tuhan, katakan, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku, ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku
tahu ya Tuhan bahwa kami adalah pemuji, penyembah di dalam roh dan kebenaran. Biarlah itu ya Tuhan tertanam di dalam setiap hati kami umat-Mu, agar kami terus meninggikan Engkau dan memuliakan Engkau. Nama-Mu ya Tuhan yang dimasyurkan hari-hari ini, Nama-Mu ya Tuhan yang ditinggikan hari-hari ini. Sekalipun ya Tuhan begitu banyak tantangan rintangan yang harus terus kami hadapi, kami percaya Tuhan Engkaulah kekuatan dan perisai kami, dan Engkaulah gunung batu kami. Tuhan, Engkau yang memberkati umat-Mu, Tuhan, Engkau yang memulihkan umat-Mu. Mereka ya Tuhan yang menyaksikan daripada ibadah kami hari ini ya Tuhan, kami percaya Tuhan kuasa-Mu, kemuliaan-Mu dinyatakan hari-hari ini, sehingga umat-Mu yang ada di rumah-rumah, mereka dikuatkan, mereka dipulihkan, mereka mengalami kemenangan demi kemenangan, sehingga ya Tuhan revival itu terjadi, bahkan terobosan itu terjadi atas umat-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan buat bangsa kami. Kami rindu ya Tuhan, Engkau yang memulihkan bangsa kami. Pulihkanlah Indonesia ya Tuhan, dari setiap ya Tuhan rintangan, tantangan yang terjadi atas bangsa kami ya Tuhan. Kami melepaskan damai sejahtera atas Papua. Kami rindu ya Tuhan, kasih-Mu turun atas Papua, memberkati para TNI, bahkan semua masyarakat yang ada di Papua ya Tuhan. Kami lepaskan damai sejahtera atas KKB ya Tuhan. Kami rindu ya Tuhan, kemuliaan Tuhan tercurah atas mereka, sehingga ya Tuhan Indonesia tetap utuh, Indonesia tetap ada di dalam tangan pengasihan-Mu ya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau Allah menyatakan kebesaran-Mu ya Tuhan atas bangsa ini, memulihkan Indonesia, membebaskan ya Tuhan Indonesia dari setiap ikatan-ikatan dosa. Dan kami percaya Tuhan, kuasa-Mu tercurah atas bangsa ini ya Tuhan. Diberkati ya Tuhan pemerintahan kami, mulai dari Presiden Bapak Joko Widodo beserta wakilnya Maruf Amin, bahkan semua jajaran menteri, bahkan semua yang terlibat di dalamnya. Kami berdoa ya Tuhan, pemimpin yang mulai dari pusat daerah, Tuhan urapi, roh takut akan Tuhan turun atas mereka, sehingga Indonesia terus dibawa ya Tuhan menjadi bangsa yang maju, menjadi bangsa yang senantiasa menyukakan hati Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dan kami juga berdoa ya Tuhan buat pemimpin-pemimpin rohani kami, buat gembala pembina kami Bapak Niko beserta keempat wakilnya, Gembala Gion Rayon 12 ya Tuhan, Bapak Gede Widiada beserta ketiga wakilnya. Tuhan, urapan Allah sempurna atas mereka. Dan biarlah Tuhan hari-hari ini ya Tuhan, Engkau ya Tuhan terus memberikan ya Tuhan apa yang menjadi isi hati-Mu atas mereka, sehingga kebenaran itu ya Tuhan yang terus ya Tuhan disampaikan, agar setiap orang yang mendengar mereka akan percaya dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan Engkau ya Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Diberkatilah ya Tuhan kesehatan mereka, kekuatan mereka. Tuhan berikan kepada mereka umur panjang ya Tuhan, dan Tuhan yang berikan kepada mereka kekuatan yang baru, pewahyuan daripada Tuhan turun atas pemimpin-pemimpin rohani kami. Dan kami percaya Tuhan, Engkau yang terus memegang tangan mereka ya Tuhan, untuk ya Tuhan membawa umat-Mu menjadi umat yang layak, menjadi umat yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dan kami juga berdoa ya Tuhan buat hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu, urapan Allah sempurna ya Tuhan, sehingga ya Tuhan kebenaran yang akan disampaikan adalah kebenaran yang akan memulihkan kami, bahkan memuaskan hati kami. Dan kami percaya Roh-Mu ya Tuhan yang akan terus mengoreksi hidup kami ya Tuhan, dan berikan kami kekuatan yang baru, agar kami menjadi murid ya Tuhan, yang dengar-dengaran akan firman-Mu ya Tuhan. Urapi hamba-Mu, pakai hamba-Mu untuk lebih lagi menuntaskan amanat agung, menjadikan setiap suku kaum bangsa menjadi murid Kristus. Dan Engkau ya Tuhan dipermuliakan. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu ya Tuhan atas ibadah kami, sama seperti di surga. Haleluya. Oh, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku, ku tahu hidupku sungguh berharga di mata-Mu, segenap hidupku.
persembahkan segenap hidupku, segenap hidupku, persembahkan segenap hidupku, segenap hidupku, persembahkan. Tepuk tangan yang terdahsyat buat Tuhan kita yang luar biasa, saudara. Tepuk tangan Tuhan Yesus. Haleluya. Kita punya Allah yang dahsyat, yang luar biasa. Amin. Banyak kita mengalami kebaikan Tuhan, saudara, dan kita percaya Tuhan terus melimpahkan segala berkat-berkat yang terbaik. Yang percaya tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Ayo tepuk tangan buat Allah kita yang luar biasa, saudara. Kita percaya, saudara, berkat Tuhan berlimpah atas kita. Mari sama-sama katakan, kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Ayo sama-sama katakan, saudara. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Katakan, kasih setiamu, kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Come on. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan bagi kita, saudara. Katakan, kamu diberkati, kamu diberkati, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Ayo tepuk tangan buat Allah kita. Haleluya. Kami percaya berkat-Mu melimpah Tuhan atas hidup kami. Mari sama-sama katakan, saudara. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Katakan dengan iman, come on. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Ayo angkat tangan sama-sama, come on. Aku diberkati. Katakan, kamu diberkati, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan bagi setiap kita, saudara. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Kami percaya berkat Tuhan melimpah. Sama-sama katakan, Tuhan bagiku.
mari sama-sama kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Gembala kita, Bapak Pendeta Gede Widiada. Tuhan Yesus memberkati. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah selamanya. Mari jemaat Tuhan, kita menyembah Dia, kita sembah Dia, kita sembah. Senangkan Dia melalui penyembahan kita. Urabayara lama syandara lama 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 lama. Syikiara lama lama yara lala lala. Kami mau senangkan-Mu Tuhan. Kami rindu selalu menyenangkan hati-Mu. Bala-bala-bala-bala ya lama-lama-lama-lama-lama. Syara-la-bala-bala-bala-bala-bala-bala-bala-bala. Syara-la-bala-bala-bala-bala-bala. Syara-la-bala-bala-bala ya lama-lama. Engkau sungguh ajaib bagi kami ya Tuhan, yang sanggup memulihkan keadaan kami. Khususnya hari-hari ini ya Tuhan, di mana banyak umat-Mu mengalami goncangan karena pandemi COVID-19, resesi ekonomi global yang masih terjadi. Tuhan, Engkau pulihkan keadaan anak-anak-Mu. Engkau pulihkan keadaan mereka, khususnya dalam keuangan mereka Tuhan. Pulihkan ya Tuhan, pulihkan mereka Tuhan, pulihkan. Pakai hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu ini ya Tuhan Yesus. Pakai hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom jemaat Tuhan, GBI Gihon Rayon 12. Dimanapun saudara berada, saya berdoa saudara dalam keadaan yang baik-baik saja dan sehat-sehat saja. Nah, hari ini saya rindu untuk berbagi firman Tuhan. Saya berikan tema integritas jemaat dalam keuangan. Bagaimana kita semuanya mengalami kemerdekaan keuangan menurut cara pandang Alkitab. Kita belajar bersama-sama agar keuangan kita diberkati oleh Tuhan. Walaupun masa pandemi, walaupun masa krisis global, ekonomi yang belum berakhir, Tuhan memberkati kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya mengucap syukur kepada Tuhan. Karena Tuhan izinkan saya berkarir di lembaga keuangan kurang lebih 21 tahun. Nah, minimal saya memahami prinsip-prinsip keuangan pribadi dan juga bagaimana mengatur keuangan perusahaan secara bijak. Dan hari ini saya rindu berbagi tentang bagaimana mengalami kemerdekaan dalam keuangan sesuai dengan cara pandangnya Alkitab atau cara pandangnya Tuhan. Nah, dan saya percaya Tuhan mau kita semuanya mempunyai keuangan yang merdeka. Nah, sebab itu prinsip kemerdekaan harus sesuai dengan cara pandang Alkitab, bukan cara pandang dunia. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya mau memperlihatkan dulu tentang prinsip kemerdekaan keuangan sesuai Alkitab.
Menurut Yohanes 8 ayat 32 mengatakan, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Artinya, jika kita mengetahui kebenaran atau firman Tuhan, maka kebenaran atau firman Tuhan itu akan memerdekakan kita. Apa yang dimerdekakan? Termasuk cara pandang kita, pola pikir kita, cara memperlakukan uang tersebut. Nah, karena kalau kita salah di dalam cara pandang, pola pikir, cara memperlakukan uang tersebut, maka uang itu dapat menjadi tuan di dalam kehidupan kita. Seharusnya uang itu menjadi budak di dalam kehidupan kita. Tapi Tuhan Yesus itu sebagai Tuhan dalam kehidupan kita, sebagai Tuan dalam kehidupan kita. Nah, kita coba lihat prinsip kemerdekaan keuangan menurut sistem dunia. Nah, tentu jadi berbeda. Sederhananya adalah gaya hidup atau pengeluaran itu lebih rendah dari penerimaan. Apakah prinsip ini salah? Tentu tidak. Hanya jangan berhenti sampai di sini. Lanjutkan pemahaman terhadap kebenaran. Karena kebenaran itulah yang memerdekakan. Bapak Ibu, jika kita salah di dalam mengadopsi kebenaran, katakanlah hanya sampai kepada pemahaman bahwa kemerdekaan keuangan adalah gaya hidup atau pengeluaran lebih rendah dari penerimaan, maka artinya pemahaman kita sangat terbatas. Oleh sebab itu kita harus melanjutkan kepada prinsip kebenaran, agar kita tidak egois, agar kita tidak hanya mementingkan diri kita sendiri, tetapi kita mementingkan misi Tuhan di muka bumi. Kita peduli terhadap orang lain. Itu sebabnya kita perlu mengetahui kebenaran. Jadi sekali lagi saya mau tekankan bahwa prinsip ini tidak salah, tetapi jangan berhenti hanya sebatas pengeluaran lebih rendah dari penerimaan. Tapi lanjutkan. Kita peduli dengan misi Tuhan di muka bumi. Kita peduli dengan orang-orang yang membutuhkan daripada pertolongan kita. Nah, tentu bagaimana kalau ada orang yang pengeluarannya lebih tinggi dari penerimaan? Tentu akan mengalami cash flow yang terganggu atau cash flow yang minus. Kalau itu terjadi terus-menerus, mengakibatkan tentu kebangkrutan terhadap orang tersebut. Nah, mari kita akan belajar bersama-sama bagaimana prinsip kemerdekaan keuangan sesuai dengan Alkitab. Bapak Ibu, saya menyebut sebagai 3S supaya gampang mengingatnya dan mempraktekannya. S yang pertama adalah setia mengatur. Mari bersama dengan saya katakan, setia mengatur. S yang kedua, setia menerima. Mari bersama dengan saya mengatakan, setia menerima. S yang ketiga adalah setia memberi. Mari bersama dengan saya mengatakan setia memberi. Nah, jadi sederhananya setia mengatur, setia menerima, dan setia memberi. Mari kita akan lihat satu persatu bagaimana kita mesti setia mengatur. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam Injil Lukas pasal 16 ayat 10 sampai ayatnya yang ke-12, di situ firman Tuhan berkata begini. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setia itu sangat penting. Oleh sebab itu ketika kita diberikan kepercayaan oleh Tuhan untuk mengatur hal-hal yang kecil, kita harus setia mengerjakannya sampai tuntas. Sebab kita percaya ketika kita setia mengerjakan pekerjaan atau perkara-perkara yang kecil,
maka Tuhan akan mempercayakan sesuatu atau perkara-perkara yang lebih besar. Sebagai sebuah contoh, ketika saya memulai karir di lembaga keuangan, di perbankan, saya mulai dipercaya untuk mengatur keuangan, di mana satu bulannya omsetnya hanya beberapa miliar saja. Saya setia mengerjakannya. Karena setia mengerjakannya, maka lama-lama saya dipercaya untuk mengatur yang lebih besar lagi. Bukan lagi beberapa miliar, tapi ratusan miliar mulai dipercaya. Dan seterusnya dan seterusnya. Sampai kurang lebih 21 tahun saya berkarir di lembaga keuangan. Dan saya terapkan prinsip setia ini. Saya kerjakan dengan penuh tanggung jawab sampai dengan tuntas. Saya terus-menerus belajar tentang bagaimana mengelola hal-hal yang sudah dipercayakan oleh Tuhan kepada saya. Kita dipilih untuk menjadi pengelola yang baik, bukan menjadi pemilik yang baik. Bapak Ibu mesti sadar akan hal ini. Maaf, walaupun perusahaan itu milik kita sendiri, artinya kita yang mendirikan, modal dari kita semua, sumber daya manusia juga dari kita semua. Tapi ingat, kita hanya diberi hak oleh Tuhan untuk mengelola, bukan memiliki. Di dalam Alkitab ada contoh, yaitu Kejadian 2 ayat yang ke-15. Ini menunjukkan bahwa kita itu hanya sebagai pengelola, bukan sebagai pemilik. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Perhatikan di situ, mengusahakan dan memelihara, bukan memiliki. Itu sebabnya ketika hati kita, perasaan kita, kehendak kita ingin memiliki apa yang Tuhan percayakan kepada kita, di situ titik tolaknya permasalahan muncul. Itu sebabnya kalau Bapak, Ibu, dan saya diberikan kepercayaan oleh Tuhan, jangan pegang erat-erat itu. Karena suatu saat Tuhan sanggup untuk mengambilnya. Kalau Tuhan sanggup memberi, maka Tuhan juga sanggup untuk mengambilnya. Ingat, kita hanya diberi hak untuk mengelola, bukan memiliki. Nah, pengelolaan yang baik akan berusaha melipat gandakan apa yang dipercayakan atau melipat gandakan talenta. Wow, luar biasa Bapak Ibu. Di dalam Injil Lukas pasal 16 ayat yang ke-13, seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Prinsip pengelolaan yang baik itu fokus, yaitu apa? Melipat gandakan apa yang sudah dipercayakan. Sebab itu kalau kita sudah dipercayakan oleh Tuhan Yesus, fokus kita hanya kepada Tuhan Yesus, bukan kepada Mamon. Kita tidak dapat mengabdi kepada dua tuan. Nah, ini prinsip daripada setia mengatur. Sekarang pertanyaannya adalah bagaimana kita mesti mengatur uang dengan bijak, Bapak Ibu. Ada dua hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, kita harus punya prioritas hidup. Katakan, harus punya prioritas hidup. Yang kedua, usahakan tidak berhutang. Katakan, usahakan tidak berhutang. Ya. Mari, saya ingin menjelaskan. Yang pertama, harus punya prioritas hidup. Apa prioritas hidup kita Bapak Ibu? Di dalam Matius 6 ayat 11 atau 1 Timotius 6 ayat 8, kalau kita bisa makan minum, itu udah cukup Bapak Ibu. Ya, jadi prioritas hidup kita itu adalah makanan, minuman. Kalau saya mau kembangkan lagi, pakaian, kemudian pendidikan, perumahan, mungkin juga kendaraan, kenyamanan, keamanan, sampai pengakuan. Ini namanya kebutuhan Bapak Ibu. Di dalam teori Maslow mengatakan bahwa ini adalah kebutuhan manusia. Dari makan sampai dengan pengakuan. Nah, berbeda dengan yang namanya keinginan. Coba, saya mau mengembangkan tentang keinginan. Di luar yang di atas, contohnya,
Kita ingin makan makanan yang harganya mahal. Di restoran yang berbintang 5 atau barangkali ada yang lebih mahal dari situ. Tujuannya apa? Supaya harga diri saya naik. Katanya begitu. Tapi apakah karena harga makanan mahal harga diri kita naik? Ya belum tentu. Kemudian apa? Pakaian yang ternama. Wah, saya kalau enggak beli pakaian yang ternama atau yang disebut branded begitu, kayaknya belum berpakaian begitu Bapak Ibu. Kemudian apa? Pendidikan di tempat yang bergengsi. Wah, kalau enggak menyekolahkan anak itu di luar negeri kayaknya harga diri enggak naik begitu ya. Kemudian kalaupun menyekolahkan anak mesti yang di tempat yang bergengsi. Saya melihat banyak orang-orang sukses, anak-anak yang sukses, justru bukan sekolah yang bergengsi. Mungkin sekolahnya biasa-biasa, tapi karena anak itu bertanggung jawab dengan apa yang dia pelajari, dia menjadi orang yang sukses. Kemudian apalagi? Wah, kalau mau beli rumah yang mewah, di tempat yang bergengsi. Kalau kendaraan, beli kendaraan yang mewah. Kalau berlibur, rasanya kalau tidak keluar negeri, rasanya belum berlibur begitu ya. Kemudian apa? Wah, harus ada bodyguard, artinya penjagaan kelas utama. Kemudian apa? Kalau kita hadir di mana-mana, diakui sebagai tamu VVIP. Bapak Ibu, kalau kita mencari dengan kekuatan sendiri, itu yang namanya keinginan. Itu sebabnya kebutuhan berbeda dengan keinginan. Saya percaya Tuhan menjawab kebutuhan kita, bukan keinginan kita. Itu sebabnya Alkitab mencatat, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Nah, jadi prinsip yang pertama harus punya prioritas hidup. Apa prioritas kita? Nah, sehingga kita dapat menggunakan keuangan yang Tuhan sudah percayakan itu dengan bijak. Nah, ini saya memberikan contoh mengelola keuangan. Pribadi dulu, saya ambil dari Rick Warren, memberikan pandangan. Prioritas pertama adalah mengembalikan perpuluhan, 10%. Ini tidak perlu ditunda-tunda, ya karena Alkitab mencatat kalau kita mengembalikan persepuluhan, Tuhan akan membuka tingkap langit. Dan kalau kita memberikan persembahan khusus, Tuhan akan mencurahkan berkat sampai berkelimpahan dalam kehidupan kita. Nah, prioritas yang kedua adalah menyisihkan penghasilan kita untuk tabungan. Berapa banyak? Ya kurang lebih 10%, kurang lebihnya. Ya, mau lebih banyak boleh. Ya kurang juga silahkan. Tapi ini menurut Rick Warren. Prioritas ketiga adalah mengelola kebutuhan bulanan. Berapa yang dikelola? 80%. Jadi totalnya 100%, Bapak Ibu. Nah, dalam keseharian saya menggunakan prinsip ini. Sederhana kan? Prioritas pertama mengembalikan perpuluhan 10%, prioritas kedua menyisihkan untuk tabungan ataupun nanti untuk investasi yang memultiplikasi daripada uang tersebut. Prioritas ketiga mengelola kebutuhan bulanan 80%. Itu dengan bijak. Nah, lazimnya untuk mengelola kebutuhan bulanan 80% adalah hidup yang merasa cukup, Bapak Ibu. Karena kalau hidup tidak merasa cukup, sekaya apapun kita tetap tidak cukup. Tapi kalau kita merasa saya cukup seperti ini, maka cukuplah kita dengan yang 80% ini. Nah, demikian juga saya mau memperlihatkan bagaimana mengatur keuangan gereja. Ya, karena ini penting sekali supaya bagi para gembala, para pemimpin rohani gereja memahami prinsip-prinsip yang bijak dalam mengatur keuangan gereja. Yang pertama, mengembalikan persepuluhan ke sinode. Nah, ini penting. Kita di bawah sinode siapa? 10%. Ya, kami Gereja Bethel Indonesia, maka kami mengembalikan persepuluhan ke sinode. Kemudian menyisihkan untuk tabungan. Nah, ini penting juga, 10% kurang lebih. Kemudian menyisihkan untuk anggaran. Anggaran apa? Departemen-departemen yang menganggarkan kurang lebih 30%.
Kemudian mengelola untuk operasional gereja, misalnya gedung, ya sewa gedung misalnya, renovasi kecil misalnya, air, telepon, dan staf daripada gereja, itu kurang lebih 50%. Nah, jadi kalau ada anggapan, oh kalau penghasilan itu adalah untuk semua pemimpinnya atau untuk gembalanya, saya kira dia tidak memahami prinsip mengelola keuangan gereja dengan bijak. Jadi tidaklah benar prinsip-prinsip yang orang lain katakan seperti itu. Nah, ini saya perlu ungkapkan supaya kita tahu bersama-sama bagaimana mengelola keuangan gereja yang bijak. Ya, mungkin belum sempurna. Ya, dapat disempurnakan. Nanti saudara dapat menyempurnakan prinsip-prinsip ini. Nah, kemudian usahakan untuk tidak berhutang. Lah ini penting Bapak Ibu. Lah mengapa demikian? Karena hutang itu mengikat kita. Ya, di dalam Roma pasal 13 ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-8. Coba saya ingin mengungkapkan beberapa pertanyaan-pertanyaan sebelum kita berhutang. Ya, karena pertanyaan ini terlebih dahulu saya tujukan kepada saya, bukan kepada orang lain. Apakah saya sanggup membayar angsuran kredit kalau saya berhutang? Itu penting Bapak Ibu. Kalau nggak sanggup jangan berhutang. Cukupkan apa yang ada pada diri kita. Apakah saya dapat menepati janji membayar hutang? Karena kalau kita tidak dapat menepati janji membayar hutang, sama dengan kita meniadakan kredibilitas kita. Artinya kita tidak akan dipercaya lagi oleh orang lain untuk soal keuangan ini. Kredibilitas itu kepercayaan dari orang lain kepada kita. Atau pertanyaannya, apakah saya bisa dipercaya soal keuangan? Nah ini, kalau kita dipercaya dengan hal-hal kecil, Tuhan akan berikan hal-hal yang lebih besar lagi. Jadi intinya apa Bapak Ibu? Hindari berhutang barang-barang konsumtif. Jika terpaksa, angsuran tidak melebihi 1/3 dari penghasilan. Nah ini penting. Sampai hari ini saya melakukan prinsip-prinsip ini. Itu sebabnya Bapak Ibu, saya tidak pernah merasa kekurangan akan keuangan. Kenapa? Karena saya mencukupkan apa yang Tuhan percayakan kepada saya. Dan saya berdoa, Bapak Ibu juga melakukan hal yang sama. Sehingga kita merasa selalu cukup. Nah, suatu saat saya membaca sebuah buku, dikatakan begini, orang kaya adalah orang yang selalu merasa cukup dalam hidupnya. Dan dia dapat mengucap syukur kepada Tuhan. Tapi orang miskin adalah orang yang gak pernah merasa cukup dalam hidupnya. Dan tidak pernah dia bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Wah, saya pikir-pikir benar juga ya statement ini ya. Kalau begitu, saya mau mengambil satu statement. Saya mau mengucap syukur kepada Tuhan. Saya mau mencukupkan apa yang Tuhan percayakan kepada saya. Saudara siap merasa cukup selalu? Dan mengucap syukur kepada Tuhan. Saya percaya ketika kita mengucap syukur kepada Tuhan, Tuhan akan mempercayakan lebih lagi kepada kita. Lebih lagi. Dan ketika Tuhan mempercayakan lebih lagi kepada kita, kita terus mengucap syukur kepada Dia. Nah, S yang kedua adalah setia menerima. Nah, tadi S yang pertama adalah setia untuk mengatur atau mengelola. Nah sekarang mesti kita juga setia menerima. Ya, jangan mengatur terus, tapi suatu saat akan menerima. Nah menerimanya dari mana Bapak Ibu? Nah tentu menerimanya pertama melalui doa. Lukas 11 ayat yang ketiga. Berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya. Ini kan Tuhan Yesus yang mengajar murid-muridnya untuk berdoa. Ini yang dikenal dengan doa Bapa kami. Berikan kami hari ini makanan kami yang secukupnya. Jadi kita menerima dari hasil doa. Itu sebabnya Bapak Ibu, ketika kita berdoa, artinya kita tunduk kepada kedaulatan Tuhan. Kemudian kita minta, Tuhan, kami minta hari ini makanan kami yang secukupnya. Tuhan, kami minta hari ini ya uang untuk kami boleh membayar ya uang SPP anak-anak kami.
Tuhan, kami minta hari ini, yaitu uang untuk kami boleh membayar sewa dalam rumah kami dan lain sebagainya. Jadi kita menerima melalui doa. Tapi yang kedua, tidak cukup hanya doa. Harus ada tindakan yang berikutnya, yaitu apa? Kita juga setia menerima melalui kerajinan, Bapak Ibu. Kita mesti rajin. Di dalam 2 Tesalonika pasal yang ketiga ayat 10-12 mengatakan begini ya. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Orang-orang yang demikian kami peringati dan nasihati dalam Tuhan Yesus Kristus, supaya mereka tetap tenang melakukan pekerjaannya, dan dengan demikian makan makanannya sendiri. Bapak Ibu, setia berdoa bagus, tapi disertai dengan tindakan yang berikutnya, yaitu apa? Rajin bekerja, rajin belajar, rajin berdoa, rajin memberi. Intinya rajin. Ya, ada pepatah yang mengatakan rajin itu apa katanya? Ya, rajin itu pangkal kaya. Rajin itu pangkal pandai. Jadi orang yang rajin belajar ya pangkal pandai. Ya, orang rajin bekerja ya pangkal kaya. Artinya itu adalah titik balik daripada orang menuju kepada menjadi orang kaya. Nah, selain juga kerajinan, juga setia menerima dari apa? Melalui kreativitas. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kreativitas yang seperti apa? Hikmat dari Tuhan jika dipraktekkan akan mendatangkan berkat. Nah, ini kita mesti kreatif. Di zaman pandemi COVID-19 dan resesi ekonomi, kita harus lebih kreatif dari sebelum masa pandemi. Yang setuju katakan amin. Apa saja Bapak Ibu? Saya sangat percaya Bapak Ibu punya talenta yang belum dikembangkan, punya potensi-potensi yang belum dikembangkan. Ini waktunya kita mengembangkan potensi kita dengan maksimal. Ini waktunya kita mengembangkan talenta kita lebih maksimal lagi. Dengan cara apa? Kreatif. Sebagai ibu rumah tangga, dapat membuat roti, kue, atau makanan-makanan yang lain. Kemudian menjual dengan cara yang kreatif, dengan melalui media online, sehingga disebut marketing digital, begitu. Wah, walaupun ibu-ibu rumah tangga perlu belajar marketing digital. Sehingga apa? Sehingga dapat menjual hasil produknya itu dengan baik. Tidak menyerah dengan keadaan. Juga suami-suami, bapak-bapak, ya, tidak menyerah juga dengan keadaan. Mulai belajar usaha-usaha apa yang sekarang ini bangkit di masa pandemi. Itu dicari, belajar. Karena sekarang tidak ada alasan untuk kita bodoh. Melalui media sosial, kita banyak belajar tentang banyak hal. Melalui YouTube, ya, Facebook atau Instagram, kita dapat belajar banyak hal. Kalau kita mau. Di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Itu sebabnya kita mesti setia untuk menerima. Menerima melalui doa, itu yang utama. Kita mesti berdoa apa yang kita butuhkan. Tapi tidak cukup hanya doa, kita juga perlu rajin. Ibaratkan petani, dia rajin menabur. Dan dia yakin suatu saat dia akan menuai apa yang dia tabur. Tapi yang berikutnya adalah kreativitas. Nah, kreativitas ini perlu kita minta hikmat Tuhan, Bapak Ibu. Tapi yang ketiga, S yang ketiga adalah setia memberi. Nah, ini penting. Saya diberkati dari Amsal 11 ayat 24 sampai 25. Demikian firman Tuhan. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat diberi kelimpahan. Siapa memberi minum ia sendiri akan diberi minum.
Perhatikan di situ ada kalimat menyebar harta. Menyebar harta itu bukan pemborosan Bapak Ibu. Artinya yaitu sketchers. Artinya apa? Arti yang pertama menginvestasikan hartanya. Tapi yang kedua adalah menabur. Nah, ini dia. Kalau kita bijak di dalam menginvestasikan penghasilan kita, maka apa yang terjadi? Penghasilan kita akan bermultiplikasi dari investasi tersebut. Tapi di situ juga ada kalimat menghemat luar biasa, itu artinya pelit. Orang yang pelit itu selalu berkekurangan. Berkekurangan itu bukan berarti tidak punya, tidak pernah merasa cukup. Orang yang merasa cukup kan artinya berkelimpahan. Tapi orang yang selalu bilang, wah sudah punya mobil 3, kurang juga. Sudah punya rumah bagus, kurang juga. Sudah punya deposito 1 miliar pun kurang juga. Nah itu artinya tidak berkecukupan atau berkekurangan. Coba kita lihat, menyebar harta itu artinya menginvestasikan. Coba, karena saya pernah bekerja di keuangan, ya yang saya tahu investasi kalau di lembaga keuangan adalah tabungan misalnya, deposito, obligasi, reksadana, tanah dan atau bangunan, atau saham tertentu yang blue chip misalnya begitu Bapak Ibu. Nah tentu setiap investasi yang akan kita investasikan ini, kita harus tahu bagaimana cara bekerjanya. Misalnya kita mau menginvestasikan ke tabungan atau deposito, kita harus tahu cara kerjanya. Mungkin tabungan sekarang bunga rata-rata mungkin 2-3% per tahun Bapak Ibu. Deposito mungkin rata-rata antara 4 sampai dengan 6% barangkali. Nah kita harus tahu cara kerja daripada masing-masing. Nah saya memperingatkan bagi setiap Bapak Ibu yang ingin menginvestasikan penghasilannya tertentu, harus tahu cara kerja daripada investasi tersebut. Jangan sekali-kali kita menginvestasikan penghasilan atau dana kita dengan investasi yang kita sama sekali tidak mengerti. Apalagi hari-hari ini banyak investor-investor yang bodong, yang tidak legal, yang belum terdaftar di otoritas jasa keuangan, itu banyak sekali beredar di dunia maya. Hati-hati kita seperti itu, sehingga kita tidak terjebak di dalam investasi yang bodong, yang akhirnya uang kita habis, lenyap sedemikian saja. Hati-hati. Menyebar harta yang berikutnya adalah menabur atau memberi untuk pekerjaan Tuhan. Bapak Ibu, hukumnya menabur adalah menuai. Hukumnya memberi adalah menerima. Saya belum pernah melihat di bawah matahari ini Bapak Ibu, orang yang menabur, orang yang suka memberi, itu hidupnya miskin. Saya tidak pernah melihat di bawah matahari. Saya selalu melihat hidupnya berkecukupan, berkelimpahan. Karena ini hukumnya Tuhan Bapak Ibu. Itu sebabnya firman Tuhan ini luar biasa. Ada yang menyebar harta. Sekali lagi, menyebar harta bukan pemborosan, tapi menginvestasikan secara bijak, dan dia suka menabur atau memberi. Sekarang pemberian apa yang menyenangkan hati Tuhan? Nah ini yang perlu kita tahu Bapak Ibu. Alkitab mengatakan pemberian yang menyenangkan hati Tuhan adalah mengembalikan perpuluhan. Di dalam Maleakhi pasalnya yang ketiga ayat 10 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Saya mau bacakan, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Perhatikan firman Tuhan ini. Ini luar biasa. Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu. Firman Tuhan semesta alam,
Maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia, sebab kamu ini akan menjadi negeri kesukaan, firman Tuhan semesta alam. Bapak Ibu, ini adalah firman Tuhan. Ketika kita taat melakukan firman Tuhan, kita diberkati oleh Tuhan. Tapi pemberian yang berikutnya adalah memberi persembahan khusus. Di dalam Maleakhi pasal yang ketiga ayat 8, 2 Korintus 9 ayat yang 10, persembahan khusus, apa saja persembahan khusus ini Bapak Ibu? Itu dapat kita berikan. Ya, misalnya Bapak Ibu digerakkan untuk memberikan persembahan khusus untuk pembangunan. Persembahan khusus untuk gerakan misi. Persembahan khusus untuk yayasan daripada anak-anak panti asuhan, dan lain sebagainya. Apa saja digerakkan, memberi persembahan khusus. Ketika kita memberi persembahan khusus, Tuhan itu memberkati kehidupan kita. Saya mau bacakan ya Maleakhi pasal 3 ayat yang ke-8. Bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Di dalam 2 Korintus pasal 9 ayat yang ke-10 mengatakan, Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Jelas sekali firman Tuhan ini berkata demikian. Tapi pemberian yang menyenangkan hati Tuhan yang ketiga adalah persembahan sulung. Di dalam Amsal pasal 3 ayat 9 sampai dengan 10 berkata, Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Inilah 3 pemberian yang menyenangkan hati Tuhan. Ketika kita melakukan firman Tuhan, kita diberkati oleh Tuhan. Dan saya berdoa, kita melakukan firman Tuhan, sehingga kita diberkati oleh Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa kepada Tuhan. Saudara yang rindu mengalami kemerdekaan dalam keuangan, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Tuhan tidak peduli dengan situasi dan kondisi. Tuhan tidak peduli dengan pandemi. Kalau Tuhan berkenan, Tuhan memberkati kita. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Katakan, Tuhan, aku rindu melakukan firman-Mu. Beri kami kekuatan melakukan firman-Mu ini ya Tuhan. Sebab kami rindu mengalami kemerdekaan di dalam keuangan. Tuhan, biarlah kekuatan-Mu itu mengalir di dalam setiap kami. Terima kasih Bapa. Tahun ini ada terobosan keuangan bagi kami Tuhan. Hamba-Mu berdoa bagi setiap keluarga-keluarga, bagi setiap individu, jemaat Tuhan, GBI Gion Rayon 12, dan para pemirsa yang bersama-sama dengan kami pada ibadah ini. Tuhan, curahkan berkat-Mu Tuhan. Berkat atas individu demi individu, berkat atas keluarga demi keluarga, khususnya kemerdekaan keuangan terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan membukakan tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat sampai berkelimpahan kepada setiap mereka yang melaksanakan firman Tuhan pada hari ini ya Tuhan. Tuhan memberkati berlimpah-limpah. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami sudah terima firman-Mu. Kami sudah terima janji-janji-Mu. Kami sudah terima segala berkat-berkat rohani. Dan juga berkat-berkat materi dari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita sama-sama terima berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan anugerah dari Allah Bapa di dalam putranya yang tunggal, Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dari Roh Kudus memberkati setiap saudara. Mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Bahkan sampai selama-lamanya. Kita semua yang percaya katakan amin. Ku
Ku bawa yang terbaik, persembahkan dalam rumah kemuliaan Tuhan. Mujizat dinyatakan luar biasa dalam rumah kemuliaan Tuhan. Tuhan, kami bawa yang terbaik ke dalam rumah-Mu ya Tuhan Yesus. Ku bawa yang